Orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan, itu akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Salat tarawih itu disebut tarawih, itu dari kata terwihah. Itu satu akar kata dengan rohah, istirahat. Sayyidina Umar ketika menyaksikan para sahabat itu melakukan salat tarawih berjamaah, mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling bagus ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama Abjad Media di program Korma Kongko Ramadan Abjad. Tentunya bersama kami tim Abjad Media. Dan pada kali ini insya Allah nanti kita akan membahas seputar ya agama Islam ya bersama guru kita tercinta, dan kawan-kawan di sini nanti juga mungkin ada pertanyaan ya yang ingin diajukan, monggo dipersilahkan. Dan sebelum saya lanjut nih ngobrol-ngobrol kita bersama guru kita tercinta, saya mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya, pemirsa Abjad Media yang menonton YouTube channel Abjad Media, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe kawan-kawan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan bincang-bincang seputar sholat taraweh nih. Tentunya bersama guru kita Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Guru, terkait taraweh nih guru, sebetulnya bagaimana sih tata cara taraweh gitu ya, yang betul, apakah harus berjamaah atau boleh sendiri-sendiri, itu bagaimana guru? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dan dalam satu hadis dikatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan ya, itu akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tentu saja yang melakukan atas dasar keimanan dan sambil mengharap pahala atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara kita menghidupkannya itu adalah dengan sholat tarawih. Yang kita kenal itu biasa orang lakukan setelah sholat isya berjamaah di masjid. Tadi pertanyaannya itu sebenarnya itu bagaimana teknisnya itu ya, sendiri-sendiri apa berjamaah ya. Itu kalau kita lihat sejarahnya, sholat tarawih itu disebut tarawih, itu dari kata terwihah. Itu satu akar kata dengan rohah, istirahat. Karena dulu itu orang setiap selesai salam itu istirahat dulu, leyeh-leyeh ya, baru sambung lagi. Karena bacaannya panjang-panjang, berdirinya lama, sehingga kemudian ada jeda untuk istirahat. Maka disebut at-tarawih ya. Nah, sholat tarawih ini pada mulanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulainya dengan berjamaah. Jadi Nabi itu malam pertama keluar, lalu sholat, orang ikut. Besoknya Nabi sholat di masjid, yang ikut tambah banyak. Hari ketiga tambah banyak lagi. Hari keempat Nabi tidak muncul. Apa kata Nabi? Saya khawatir nanti ini jadi wajib dan akan memberatkan kalau terus-terusan ke masjid. Kalau Nabi lakukan terus gitu, sehingga orang menganggap itu wajib, sehingga nanti akan memberatkan umatnya. Nah, pada malam berikutnya, so, ada riwayat Nabi mengatakan Nabi sholat itu 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam ya. Lalu setelah itu Nabi sholat sendiri di rumah. Dan para sahabat itu melakukannya di Masjid Nabawi sendiri-sendiri. Begitu. Terus sampai pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, itu sholatnya juga sendiri-sendiri. Ketika Sayyiduna Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, dia lihat nih orang pada sholat sendiri-sendiri di masjid ini. Ini alangkah bagusnya kalau mereka ini
dipimpin oleh seorang imam. Lalu dimintalah Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang pandai membaca Al-Quran, untuk menjadi imam, yang lainnya mengikuti secara berjamaah. Sejak itulah sampai sekarang sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Walaupun dulu pada mulanya juga Rasulullah mencontohkan dengan berjamaah. Dan Sayyidina Umar ketika menyaksikan para sahabat itu melakukan sholat tarawih berjamaah, mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Bid'ah yang paling bagus ya ini. Dari situ maka orang berkata ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya. Walaupun sesungguhnya bid'ah yang dimaksud di sini adalah bukan berarti mengada-ada dalam satu agama yang memang itu bertentangan. Sayyidina Umar mentradisikan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih itu, karena dulu pernah melihat Nabi melakukannya 2-3 malam. Setelah itu ditinggalkan. Artinya itu mengembalikan lagi tradisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara berjamaah. Sampai sekarang itu kita lakukan secara berjamaah. Tentu saja sholat berjamaah itu lebih afdal ya. Kan kita tahu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Tentu saja dengan berjamaah itu banyak hikmah yang bisa kita tarik. Kita bisa silaturahim, lalu di masjid itu pun kita bisa mendengar wejangan-wejangan, nasihat-nasihat keagamaan ya. Kita bisa bertemu dengan orang, bersilaturahim, berkomunikasi ya. Yang tentu saja selain itu kalau kita berjamaah itu kan jadi agak rajin ya. Semangat. Kalau sendirian jadi tambah semangat gitu kalau berjamaah itu. Kalau sendiri mungkin ya agak malas ya dan lain sebagainya. Kecuali kalau mungkin ya ada orang yang biasa itu kalau sholat tarawihnya itu bacaannya panjang-panjang karena mungkin dia satu malam itu biasa 1-2-3 juz misalnya bacaannya. Lalu kalau sholat di masjid itu berjamaah ya bacaannya pendek-pendek dan lain sebagainya. Lalu dia merasa lebih khusyuk itu dengan sholat sendiri di rumah. Nah, itu juga boleh untuk melakukannya di rumah. Jadi saya kira itu kondisional, tapi pada prinsipnya sholat berjamaah itu lebih utama.